Dahulu kala, di masa lalu yang sangat jauh, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah total takdir dunia. Konon, pada suatu malam, langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh, dan dari kedalaman alam semesta, sebuah bintang jatuh raksasa, melesat turun dan jatuh ke bumi. Bintang jatuh ini sebenarnya adalah sebuah meteorit raksasa, yang di dalamnya terkandung sebuah kekuatan misterius yang luar biasa dahsyat. Dari seluruh penjuru dunia, para ilmuwan dan pakar terkemuka bergegas berkumpul untuk mempelajari harta karun aneh ini. Mereka yakin bahwa di dalam meteorit ini tersembunyi sebuah jenis energi baru, sebuah kekuatan yang bisa mengubah masa depan umat manusia. Tapi, harapan itu tidak berlangsung lama, karena tak lama setelah meteorit pertama jatuh, meteorit lain yang kali ini berwarna hitam legam dan memancarkan energi gelap yang mengerikan juga turun dari langit. Kemunculan meteorit hitam ini membawa serta bencana yang mengerikan. Dari dalamnya, mulai bermunculan makhluk-makhluk aneh dan beringas yang tak pernah dikenal manusia sebelumnya. Orang-orang menyebut mereka monster D2, yang berasal dari sudut-sudut gelap alam semesta. Mereka menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka, membantai manusia, membakar kota-kota, dan dengan cepat mendorong peradaban gemilang umat manusia ke ambang kehancuran. Ketika semua orang tampak benar-benar putus asa, ketika asap, api, dan ceritan menyelimuti bumi, sebuah harapan baru muncul. Dari antara orang-orang biasa, mulai muncul individu-individu istimewa. Orang-orang menyebut mereka konduktor dan musikart. Mereka yang bisa menggunakan kekuatan dari meteorit pertama untuk melawan D2. Mereka adalah pejuang, seniman, dan penghancur, tetapi juga mereka yang membawa musik ke dunia. Mereka menjadi perisai yang melindungi kaum lemah dari kepunahan. Kisah ini benar-benar dimulai di sebuah pasar yang ramai, di mana di tengahnya berdiri sebuah piano besar berkilauan yang tampaknya telah menjadi sekedar hiasan karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Seorang anak laki-laki kecil dengan mata jernih dan penuh rasa ingin tahu mendekat dan menatap alat musik aneh itu. Anak itu sama sekali tidak tahu alat musik apa itu, juga tidak mengerti apa itu musik. Di mata polosnya hanya ada rasa penasaran, dan kemudian ia mengulurkan tangan untuk menyentuh tuts-tuts itu dengan lembut. Pada saat itu, seorang pemuda berambut hitam legam dengan mata hitam yang dalam muncul. Dia adalah Tak, seorang konduktor istimewa. Menyadari bahwa anak itu belum pernah mengenal musik, Tak tidak banyak bicara tetapi langsung duduk di depan piano, membiarkan tangannya meluncur bebas di atas tuts-tuts hitam dan putih. Musik pun mengalun, jernih dan benar-benar memikat. Suara itu dengan cepat menyebar, membuat semua orang di pasar yang sibuk itu berhenti dan dengan penasaran mendekat untuk menikmatinya. Tapi sebelum musik berakhir, bahaya datang dari kejauhan. Sebuah bayangan hitam melesat maju dengan kecepatan yang menakutkan. Itu adalah D2. Ia menerjang lurus ke arah Tak sambil berteriak-teriak histeris seolah ingin mencabik-cabik siapapun yang berani memainkan musik. Namun di saat kritis, seorang gadis muncul, melancarkan tendangan kuat tepat ke mulut monster itu, membuatnya terhuyung. Pada saat yang sama, lengan kanan Tak tiba-tiba lenyap, menampakkan hubungan antara dirinya dan gadis itu. Gadis itu adalah Destiny, partner Tak. Gaun di tubuhnya berubah menjadi merah menyala, bersinar cemerlang seperti api. Dia dengan cepat melemparkan sebuah tongkat konduktor ke arah Tak. Dengan beberapa gerakan yang presisi, Tak menunjuk kelemahan monster itu, sementara Destiny melesat maju untuk memberikan pukulan pamungkas. Di saat D2 itu jatuh, Tak mendapatkan kembali lengan kanannya. Dia santai, tersenyum puas karena baginya pertempuran ini sama seperti sebuah pertunjukan musik yang sempurna. Setelah pertempuran, Destiny kembali ke wujud normalnya, tetapi ia langsung mengkritik Tak atas kelemahannya, mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menemaninya dalam perjalanan panjang ke New York. Tak membalas bahwa Destiny terlalu impulsif, tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Keduanya berdebat sengit, masing-masing bersikeras bahwa merekalah yang benar. Ketika suasana tegang, sebuah mobil mendekat dari kejauhan. Dari mobil itu, turun seorang gadis berambut warna kastanya.
Dia adalah Anna, kakak perempuan Destiny. Anna segera menengahi, menuntut mereka berhenti. Dia mengingatkan Destiny dan Takt untuk mundur, jangan sampai membuat masalah lebih banyak bagi orang-orang biasa. Destiny dengan patuh mendorong Takt masuk ke dalam mobil, sementara Anna terus-menerus meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya atas keributan di dalam mobil. Anna dengan tegas memperingatkan Takt untuk tidak bertindak seenaknya lagi. Perjalanan ke New York masih panjang dan penuh bahaya. Jika mereka terus nekat seperti ini, mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi Takt tidak peduli. Dia mengetuk-ngetuk irama di jendela, masih melamun memikirkan musik. Sudah lama sekali dia tidak menyentuh piano, dan dia merasa jika tidak bisa memainkan musik, dia tidak akan sanggup menahannya. Bagi Takt, musik adalah napasnya, hidupnya, sementara Destiny hanya peduli tentang makan yang cukup untuk bisa bertarung. Adapun Anna, dia menghela napas pasrah karena adiknya selalu dimanjakan oleh Takt. Sore itu, rombongan berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan untuk menanyakan arah. Di sini, mereka mendengar bahwa D2 telah bersarang di kota di depan. Anna, dengan cemas berdiskusi dengan pemilik kafe untuk mencari rute alternatif. Namun, Takt melihat sebuah pemutar musik di sudut ruangan. Dia mendekat, berniat mencobanya. Tetapi, langsung diperingatkan untuk tidak menggunakannya karena musik akan menarik D2. Destiny, yang kini telah mengisi ulang energinya, dengan antusias menyarankan untuk bergabung dengan Takt untuk melenyapkan para monster dan menciptakan jalan pintas ke New York. Takt setuju, sebagian karena ingin bertarung dan sebagian lagi karena ingin menikmati pemutar musik itu. Meskipun Anna berusaha menghentikannya, Destiny berubah wujud dan langsung menerobos dinding menuju tempat persembunyian D2. Anna bergegas mengikuti, sementara Takt tetap tenang, karena dia bisa menghubungkan penglihatannya dengan Destiny. Tapi tragedi terjadi. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar. Destiny terlempar keluar dan kehilangan kesadaran, dan bahkan Takt, karena hubungannya yang erat dengannya, ikut kehilangan kesadaran dan pingsan. Keesokan paginya, ketika mereka bangun, Anna memutuskan untuk mengatur ulang tujuan kelompok. Dia menyatakan bahwa hal terpenting sekarang adalah mencapai New York untuk merawat Destiny. Tetapi, Takt hanya memikirkan musik, sementara Destiny hanya ingin melawan monster. Dihadapkan pada keras kepala keduanya, Anna menjadi sangat kesal hingga menangis. Destiny kemudian menceritakan bahwa tadi malam terlalu banyak D2 yang muncul. Dia telah melawan dengan sekuat tenaga, tetapi masih terpojok. Akhirnya dia terpaksa meledak untuk menghancurkan mereka, tetapi disergap oleh D2 lain. Mendengar ini, Takt mendapatkan sebuah rencana yang berani, menggunakan musik untuk memancing D2 keluar. Sore harinya, Destiny kembali ke kota, membawa sebuah piano. Menunggu hingga malam tiba, Takt duduk dan mulai bermain, sementara Destiny bersiap untuk bertarung. Benar saja, suara piano yang merdu menyebabkan D2 dari mana-mana bangkit. Mereka berteriak histeris saat menyerbu masuk. Seketika, Destiny menerjunkan diri ke dalam pertempuran. Dia mengubah senjatanya menjadi senapan, menembak jatuh monster-monster kecil satu persatu. Takt bermain sambil memimpin, menciptakan sebuah pertempuran yang berirama. Namun, dari belakang, bos D2 tiba-tiba menyergap. Ia memiliki batu hitam di tubuhnya yang memungkinkannya beregenerasi tanpa batas. Destiny mengenali kelemahan ini dan dengan cepat mengubah senjatanya menjadi pedang, memusatkan seluruh kekuatannya dan menerjang lurus ke dada monster itu. Dengan satu tusukan fatal, dia menghancurkan batu itu, menyebabkan D2 raksasa itu menjerit dan lenyap. Ketika pertempuran berakhir, Destiny dan Takt kembali ke wujud semula. Mereka duduk di dekat piano, membiarkan musik bergema seperti himne kemenangan setelah badai. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan mereka menuju New York. Anna tidak lupa mengingatkan mereka bahwa mulai sekarang mereka harus bertindak bersama dan tidak boleh gegabah. Takt hanya berharap lain kali dia akan bermain di piano yang lebih besar. Sedangkan untuk Destiny, dia tidak peduli. Dia sibuk menikmati donat dengan lubang di tengahnya yang membuatnya lebih terpesona daripada pertempuran itu sendiri.
Di suatu masa di masa lalu, monster D2 telah menyerang tempat ini, menyebabkan kekacauan. Semua bangunan di sekitarnya telah dihancurkan oleh mereka. Bahkan kehidupan itu sendiri perlahan-lahan mati. Tak muda telah kehilangan keluarganya selama peristiwa nasional yang mengerikan ini. Sementara duka dan kehilangan masih menyelimuti semua orang, seorang pria berdiri untuk menenangkan kekhawatiran orang-orang dengan berbicara tentang manfaat musik dalam menghancurkan Dedu. Dia mengatakan, mereka tidak bisa membiarkan musik indah yang menyehatkan jiwa direnggut oleh Dedu, dan bahwa musik itu sendiri akan menjadi kekuatan untuk menghancurkan mereka. Mungkin pada saat inilah Tak muda yang diliputi kesedihan membenamkan irinya dalam berlatih piano. Di masa sekarang, Tak sedang berlatih di sebuah ruangan tertutup yang berdebu dan berantakan karena dia merasa ini membantunya lebih berkonsentrasi dalam bermain piano. Tiba-tiba Destiny masuk untuk membersihkan dan melihat keadaan ruangan yang seperti itu setelah hanya 1 minggu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ketidakrapian Tak. Bahkan ada hal-hal aneh, mengadakan pesta perayaan di sana. Meskipun dia membantu Tak membersihkan kamar, dia tidak menginginkannya karena dia melihatnya sebagai gangguan. Sementara itu, para pengunjung pesta aneh itu tahu untuk diam agar dia bisa berlatih piano sementara dia menyedot debu. Dia sengaja menyedot Tak juga, membuatnya marah, dan keduanya berakhir dalam duel verbal selama pertengkaran mereka. Manajer, Anna, masuk. Dia berdiri di samping, menyaksikan pemandangan yang sudah biasa ini tanpa banyak kejutan. Tetapi, karena sudah kehabisan akal, dia akhirnya harus berteriak agar mereka berhenti dengan mengancam konsekuensi jika tidak. Setelah itu, ketiganya duduk untuk makan bersama. Destiny terus-menerus mengeluh tentang bagaimana Tak hanya duduk di garasi bermain piano sepanjang hari, tidak keluar untuk berteman atau mencari uang. Selain itu, dia hidup dalam kekotoran dan tidak mandi. Piano adalah yang paling menderita di dunia, dimainkan tanpa ampun sepanjang hari. Tapi, Tak berargumen bahwa keluar rumah tidak ada gunanya dan kamarnya tidak cukup kotor untuk perlu mandi. Dia mengklaim hanya satu orang yang membawa kotoran ke kamarnya. Mereka saling sindir, tapi Anna lah yang menderita. Akhirnya dia harus angkat bicara lagi, menyuruh mereka makan dengan tenang. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia dan Destiny mungkin harus pergi ke Tokyo. Jika itu terjadi, bagaimana Tak akan hidup tanpa mereka? Tapi sebagai tanggapan atas kekhawatiran Anna, Tak dengan acuh tak acuh mengatakan dia akan tinggal untuk melindungi musiknya. Kemudian dia berdiri dan pergi di hari yang hujan deras. Saat Tak asyik berlatih piano dan membayangkan dirinya tampil di atas panggung dengan penonton yang bertepuk tangan meriah, Destiny masuk untuk memberitahunya tentang pertunjukan orkestra simfonika yang akan datang. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Tak untuk tampil dengan layak di depan umum tanpa takut dihakimi. Tetapi sebagai tanggapan atas harapannya, Tak hanya mengatakan dia tidak akan bermain di luar karena dia tidak yakin bisa menggerakkan hati orang. Destiny sekarang mengerti kekhawatirannya dan mengungkapkan kecintaannya pada permainan piano Tak. Dia juga percaya bahwa orang lain mungkin juga menantikannya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Destiny mengambil brosur itu dan pergi. Saat Tak sedang mengatasi kesedihannya, tiba-tiba dia mendengar musik piano datang dari ruangan, membuatnya cepat-cepat menyelesaikan urusannya dan berlari masuk untuk melihat. Dia menemukan bahwa Destiny juga tahu cara bermain piano, tetapi dia hanya tahu sebagian dari sonata patetik Beethoven. Kemudian, dia langsung masuk dan duduk di tempatnya di depan piano. Jari-jarinya mulai bergerak dengan lembut dan anggun di atas tuts-tuts itu. Setelah satu bagian, dia berhenti. Destiny menjelaskan bahwa dia belajar bermain piano dari ibunya ketika dia masih kecil. Dia sesekali menyelinap masuk untuk bermain saat Tak sedang mandi. Setelah beberapa kalimat, Anna masuk untuk bertanya pada Destiny apakah dia sudah selesai bersih-bersih agar bisa membuang sampah. Melihat Anna masuk untuk membersihkan, Tak bertanya, orang seperti apa Destiny itu? Anna tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan secara langsung bahwa adiknya adalah lambang keunggulan, cantik, imut,
hangat, dan peduli pada orang lain. Tapi di mata Tak, Destiny hanyalah gangguan yang juga diam-diam memainkan pianonya. Mendengar ini, Anna hanya bisa menghela napas pasrah dan bertanya, apakah tidak ada orang lain yang mendengarkan piano Tak lagi? Apakah dia masih ingin terus bermain? Pagi berikutnya adalah hari Festival Simfonika. Suasananya begitu ramai dan meriah, sehingga Tak bingung karena sangat bising dan dia tidak melihat pianonya dimanapun. Ternyata, kedua kakak beradik itu sudah membawa pianonya ke atas panggung. Destiny sekarang berdiri di podium menyerukan orang-orang untuk datang mendengarkan piano, tetapi sepertinya tidak ada yang tertarik. Hingga larut malam, Tak masih belum naik ke panggung, membuat kedua kakak beradik itu sangat khawatir. Tetapi dengan keyakinannya dalam memahami Tak, Destiny sangat yakin dia akan datang. Sambil menunggunya, dia duduk untuk bermain piano untuk mengulur waktu. Tanpa diduga, saat dia sedang bermain, Tak yang menyedihkan itu tiba. Tak langsung duduk di bangku dan memainkan sebuah lagu yang sangat ceria. Pada titik ini, semua orang di bawah mengagumi bakatnya. Melihat Tak bermain dengan penuh semangat, Destiny tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bersenang-senang. Jadi, keduanya menggabungkan kekuatan untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang spektakuler. Setelah bermain sebentar, mereka berdua berdiri di depan panggung untuk menyapa penonton yang bersorak-sorai. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena Destiny menemukan asap tebal di sisi lain gedung. Kemudian serangkaian monster D2 muncul, menembakkan sinar terang yang menghancurkan segalanya. Akibatnya, Tak dan Destiny pingsan di tempat, dengan puing-puing tertancap kuat di tangan Tak. Ketika Tak sadar kembali, dia mendapati Destiny tidak sadarkan diri di atasnya. Dia dengan panik memanggilnya untuk bangun, dan Destiny nyaris tidak membuka matanya untuk mengatakan bahwa dia sangat menyukai permainan pianonya sebelum pingsan lagi. Tak tidak bisa mempercayai matanya, karena musik seharusnya hanya membawa kegembiraan bagi orang-orang, bukan penderitaan seperti ini. Dia berteriak memanggil Destiny, tidak bisa menahan air matanya. Pada saat ini, batu di dada Destiny mulai bersinar, mengangkatnya ke udara, dan menembakkan ribuan tanaman merambat berduri yang melilit tangan Tak yang terluka, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Melihat ke bawah, dia menemukan seorang gadis berapi-api merayap di tubuhnya dan menggigit langsung lengannya. Seketika lengan itu lenyap, darah menyembur keluar, menyebabkan Tak merasakan sakit yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, gadis berapi-api itu menyatu dengan Destiny, mengubahnya menjadi seorang gadis yang sangat cantik dengan gaun merah menyala. Mata Tak tiba-tiba bersinar sebagai respons. Sekarang, Destiny memberikan Tak tongkat sihir dan memanggilnya Tuan, menyarankannya untuk memerintahkannya melenyapkan D2 yang mengelilingi mereka. Kota itu kini dipenuhi reruntuhan, darah, dan api. Anna hanya bisa berdiri di sana dengan panik, tidak lagi mempercayai matanya. Kemudian monster D2 berkumpul di sekitar Tak dan Destiny, tetapi hanya dalam sekejap, banyak dari mereka yang hancur karena dia telah memerintahkan Destiny untuk membersihkan mereka. Setelah dia melancarkan serangan super kuat untuk melenyapkan segerombolan, dia segera kembali ke wujud aslinya dan pingsan. Sementara itu, lengan Tak yang berlumuran darah kembali normal. Sementara itu, lebih banyak D2 mengepung mereka berdua. Tak tampak kelelahan, tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dan langsung pingsan dalam situasi hidup atau mati ini. Anehnya, seorang pria dan wanita aneh muncul dengan sepeda motor untuk menghancurkan monster-monster itu dan menyelamatkan Tak dan Destiny. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Adegan menunjukkan Tak bermain piano untuk Destiny. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya berubah menjadi putih total dan Destiny berdiri dan pergi, hanya berbalik untuk tersenyum padanya sebelum menghilang. Pada saat ini, Tak terbangun dan menyadari itu hanyalah mimpi. Dia membalikkan tangannya dan menemukan bahwa tangan yang telah hilang sekarang menunjukkan bercak-bercak merah seperti darah, yang sangat mengejutkannya, membuat matanya terbelalak. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dia pergi ke garasi untuk berlatih dan menemukan bahwa Destiny telah menjadi orang yang berbeda, tanpa jiwa, mekanis, dan bahkan telah mengubah namanya menjadi Destiny.
Saat Takt sedang mengingat peristiwa aneh yang terjadi di antara mereka kemarin, dia tiba-tiba menyela untuk menjelaskan bahwa dia lahir ke dunia ini sebagai simfonis 5, juga sebagai music art di bawah komandonya. Itulah sebabnya dia memanggil Takt sebagai konduktor. Saat dia masih bingung dengan apa yang terjadi di depan matanya, Anna masuk untuk memeriksa situasi. Kemudian, Takt masuk ke dalam rumah dan melihat meja penuh dengan berbagai macam makanan. Mengira Anna sedang menyiapkan pesta, dia malah berkata, "Lenny akan menjelaskan semuanya padamu." Ternyata, Lenny adalah nama pria kulit hitam yang sedang memasak yang telah menyelamatkan mereka saat mereka pingsan di jalan kemarin. Meskipun penampilannya demikian, pria ini sebenarnya adalah konduktor orkestra simfonika, ditemani oleh seorang gadis berambut oranye yang imut bernama Titan. Selama makan, Lenny menceritakan kemunculan monster D2 dari malam ketika meteorit hitam, yang juga disebut meteorit Black Knight Siderite, jatuh ke bumi. Kekuatan aneh yang dipancarkannya telah menginfeksi seluruh planet. Dari sinilah monster D2 lahir. Dan satu-satunya hal yang bisa mengalahkan mereka adalah para music art dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Kekuatan dahsyat ini berasal dari Harmonia Ore, yang memiliki energi yang berlawanan dengan meteorit Black Knight Siderite dan memiliki hubungan khusus dengan musik. Namun, deklarasi Sargon hampir 4 tahun yang lalu menyatakan bahwa D2 telah menghilang dan perang telah berakhir. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang masih belum bisa memainkan musik secara normal. Saat mereka sedang berbicara, Destiny menyela, mengeluh bahwa dia bahkan belum mulai bekerja, namun sudah kehilangan pekerjaan. Jadi bagaimana dia akan hidup di masa depan? Pada titik ini, Lenny menjelaskan bahwa Destiny adalah seseorang dengan kualitas luar biasa yang bisa membangkitkan dirinya sendiri tanpa melalui proses apapun. Namun, ini memiliki kelemahan, karena energinya tidak terdistribusi secara merata, dan selama pertempuran, dia seenaknya menghancurkan senjata. Ketika seseorang terbangun, ingatan mereka tidak hilang, tetapi kepribadian mereka menjadi berbeda. Bahkan Titan pun seperti ini. Mendengar ini, Anna menangis karena adiknya kini telah lenyap dari dunia ini. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan dan sangat sulit baginya untuk diterima. Setelah makan, Titan dan Destiny pergi keluar untuk makan kue dan minum teh. Sementara itu, Anna, Takt, dan Lenny membahas rencana mengenai markas besar simfonika di New York. Orang tua Charlotte dan Anna ada di sana. Tetapi untuk sampai ke sana, masalahnya adalah tidak semua jalan telah sepenuhnya dipulihkan. Bahkan, area yang dikunci melarang orang masuk. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi ke Las Vegas terlebih dahulu, lalu menuju ke selatan di sepanjang Teluk Meksiko ke New Orleans dan melanjutkan ke utara melalui pegunungan Palatka untuk mencapai New York. Demi keamanan, semuanya harus diatur dengan sangat hati-hati. Pada titik ini, Anna menyatakan keinginannya untuk bertemu orang tuanya. Tetapi karena saluran telepon telah terputus, dia tidak bisa menelpon mereka. Untungnya, Simfonika Lenny memiliki saluran khusus sehingga dia bisa menelpon keluarganya. Lenny juga menyatakan keinginannya untuk menemani ketiganya selama sebagian perjalanan, sambil mengajari Takt beberapa pengalaman sebagai seorang konduktor. Tepat pada saat ini, saat semuanya damai, lengan Takt tiba-tiba lenyap, dan Destiny yang sedang makan kue berubah wujud dan lari. Titan telah mendeteksi D2 di area itu dengan segera. Takt juga melihat lokasinya dan bergegas menuju tempat D2 muncul. Anna khawatir dengan tingkah laku mereka, tetapi Lenny menenangkannya. Dia juga memperhatikan bahwa baik Takt maupun Destiny memiliki sesuatu yang salah dengan mereka, karena mereka bertingkah tidak berbeda dari hewan liar. Kemudian Lenny meminta Anna untuk tinggal dan menunggu keduanya kembali, sementara dia dan rekannya, Titan, akan mengikuti di sisi Takt. Dia mengejar Destiny hanya untuk menemukannya menembak secara acak di mana-mana. Semakin dia melakukan ini, semakin Takt merasakan sakit. Jadi, dia mengambil tongkat konduktor dan mengarahkan Destiny untuk melenyapkan target. Sayangnya, bahkan setelah D2 jatuh,
Destiny masih sengaja terus menembak sampai benar-benar lenyap, menyebabkan tanda merah di tubuh Takt menyebar ke wajahnya, membuatnya merasa lebih sakit. Setelah itu, mereka dikepung oleh segerombolan D2. Untungnya, Lenny dan Titan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, rasa sakit di tubuh Takt menjadi semakin hebat. Melihat situasi ini, Lenny menjelaskan bahwa Destiny mengambil alih Takt dan menguras energi kehidupannya untuk bertarung. Jadi Lenny turun tangan untuk menggantikan Takt, dan dia memerintahkan Titan untuk maju menyerang untuk melenyapkan kelompok monster ini. Seperti yang diharapkan dari para profesional, Titan mengenai sasarannya dengan setiap tembakan. Hanya dalam sekejap dia telah melenyapkan seluruh gerombolan D2, tetapi satu berhasil lolos. Jadi Destiny dan Takt mengejarnya, hanya untuk menyadari bahwa itu menuju ke rumah mereka. Destiny melepaskan tembakan, dan peluru itu terbang lurus ke dalam rumah di depan mata Anna yang panik. Takt kemudian memerintahkan Destiny untuk menghancurkannya segera. Dia mematuhi perintah itu dan langsung menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh tanah dan rumah itu, bersama dengan monster D2 lenyap dalam sekejap mata. Setelah semuanya hancur, kelompok itu memulai perjalanan mereka ke Las Vegas. Di perjalanan, Takt terus menggerakkan tangannya seolah-olah bermain piano, membuat Destiny yang duduk di sebelahnya sangat penasaran. Tetapi karena dia lahir dari musik, dia pasti akan mengerti. Dia bahkan secara proaktif bertanya apakah dia bisa bermain untuk didengarkannya. Kelompok itu tiba di sebuah daerah gurun. Saat ini Takt sedang memerintahkan Destiny untuk melenyapkan D2 di depan mereka. Tapi tidak peduli bagaimana Takt memerintah, dia tidak bisa mengenai D2 itu. Baru setelah dia kelelahan, Lenny turun tangan untuk membantu. Lenny berdiri untuk memerintahkan Titan menembak salah satu kaki D2, lalu memblokirnya dan memberikan pukulan terakhir. Hanya dalam beberapa detik D2 itu dilenyapkan tanpa jejak. Destiny terkesan dan bertanya pada Titan, yang hanya mengatakan bahwa ketika konduktornya memberi perintah, itu akan berbunyi bip-bip padanya. Destiny berdiri mendengarkan, tidak yakin apakah dia mengerti, tetapi terus mengangguk, dan kemudian berbalik untuk menyuruh Takt melakukan hal yang sama. Takt menggerutu bahwa itu terdengar mudah, tetapi mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi karena dialah yang meminta Lenny untuk mengajarinya, dia harus menahannya. Untungnya, naluri Music Card Destiny cukup kuat. Jadi ketika D2 muncul, dia pasti akan bertarung. Apakah dia bisa mengenai mereka atau tidak pasti. Lenny menjelaskan kepada Takt tentang merasakan harmoni. Tempo yang disampaikan Destiny akan beresonansi dengan ritme Takt. Bagi seorang musisi, bisa berdialog dengan musik yang mereka mainkan akan sangat indah. Konduktor akan memandu music card untuk merangkai melodi yang mereka tuju. Kelompok itu sedang beristirahat ketika teman Lenny, Jonathan, datang dengan mobilnya. Kebetulan dia juga bekerja di pertanian Las Vegas, yang merupakan tujuan kelompok itu. Di pertanian, Lenny dan Titan bertemu Maggie lagi dan terkejut bahwa dia dan Jonathan telah menjadi pasangan yang mesra begitu cepat, mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu. Semua orang mengobrol dengan antusias. Selama percakapan, pemilik tempat itu datang untuk menyambut mereka, mungkin karena identitas mereka tidak nyaman untuk diungkapkan. Lenny harus memperkenalkan Takt, Destiny, dan Anna sebagai ketiga anaknya. Pemiliknya mengundang semua orang untuk makan, tetapi Lenny menolak, mengatakan bahwa mereka sudah punya rencana dengan keluarga Jonathan. Saat makan, semua orang terkejut bahwa semua hidangan dibuat dari hasil pertanian itu sendiri. Itu juga mengejutkan karena semua di sini berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika D2 menyerang kota Maggie dan Jonathan, Lenny membantu mereka melenyapkan monster-monster itu. Setelah itu, mereka pindah ke sini untuk tinggal karena tempat ini membutuhkan tenaga kerja untuk pulih setelah dihancurkan oleh D2. Dan berkat Simfonika, tidak ada lagi D2 di sini. Memungkinkan orang untuk meningkatkan produksi. Area budidaya juga meluas. Sekarang, kehidupan orang-orang di sini baru saja dimulai. Kedamaian diraih dengan susah payah. Jadi semua orang bertekad untuk merebut kembali apa yang hilang karena D2.
Malam itu, Lenny dan Takt duduk di beranda memandangi bulan. Lenny mengungkapkan bahwa dia tidak ingin orang tahu tentang pertemuan D2 di dekat tempat ini tadi, karena dia tidak tega melihat harapan orang-orang akan masa depan sekali lagi padam. Dia juga mengatakan bahwa dia percaya pada musik yang masih ada hingga sekarang, karena bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Itu menghubungkan hati, menenangkan rasa sakit, menyalakan keberanian, dan menciptakan masa depan. Bahkan seniman terkenal harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan musik yang begitu indah. Dan tentu saja, itulah yang memungkinkan dunia untuk terus maju. Para musisi yang perlu mereka lindungi juga merupakan misi simfonika. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Lenny, Tak tidak tertarik saat ini, karena orang-orang masih belum bisa menikmati musik sekarang. Setelah mengatakan ini, dia pergi ke kamarnya. Lenny mengatakan dia ada urusan dengan Titan, bertemu Langer, pemilik sebuah kasino di Las Vegas. Dia menyatakan minatnya untuk bermain di sana untuk membuktikan dirinya dan mengeluarkan setumpuk uang tunai yang memenuhi meja. Langer, seorang pria berpengalaman, tersenyum penuh arti. Begitu dia melihatnya, dia secara alami tahu apa yang diinginkan Lenny. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Lenny, Takit berbaring dengan tangan di belakang kepala, melamun memikirkan beberapa hal. Tak lama kemudian, Anna dan Destiny masuk ke kamar. Destiny merasakan getaran yang tidak bisa dideteksi oleh dua lainnya. Dia merangkak di sekitar ruangan untuk menemukan pusat getaran itu. Agak menebak itu disebabkan oleh D2, meskipun Destiny tidak yakin. Dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya dan ingin memverifikasinya sendiri. Begitu selesai berbicara, dia menerobos dinding dan terbang keluar. Anna dan Tak tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa mengikutinya. Ketiganya berjalan sebentar dan tiba di sebuah pesta di luar. Destiny tidak mengucapkan kalimat kedua sebelum meninju penjaga pintu, membuat mereka terbang jauh. Area di dalamnya adalah kasino, persis seperti tempat hiburan di Las Vegas. Yang mengejutkan adalah, tidak seperti di balik pintu, kemegahan yang mewah itu disamarkan dengan eksterior yang sangat biasa. Langer sedang menyambut dua tamu, Lenny dan Titan, setelah dia menghabiskan cukup uang untuk membakar tempat ini dalam beberapa jam ke depan. Untuk saat ini, dia belum bermain, hanya ingin mengobrol sebentar dengan Langer, bertanya tentang bagaimana tempat ini beroperasi. Sementara itu, lebih banyak penjaga keamanan melaporkan kepadanya bahwa penyusup telah menembus lokasi. Mereka masih belum menemukan di mana kelompok Tak bersembunyi. Anna melihat sekeliling dengan heran pada semua hal baru. Tak tidak terlalu tertarik karena mereka berada di Las Vegas. Akan aneh jika hanya ada produk pertanian di sini. Destiny menempelkan telinganya ke lantai, merasakan bau aneh, dan melaporkannya kepada Takt. Pada titik ini, para penjaga keamanan juga menemukan mereka. Destiny segera menabrak beberapa mesin kartu di samping dan melarikan diri. Langer, yang berdiri di atas, segera mengenali wajah-wajah yang dikenalnya di bawah karena para penjaga keamanan masih mengepung mereka bertiga. Tetapi kekuatan Destiny telah ditunjukkan kepada semua orang, dan dua orang yang berdiri di atas sini juga diketahui sebagai kaki tangan. Mereka diancam oleh para penjaga dengan senjata. Semakin banyak penjaga muncul. Destiny segera mengenali kehadiran D2. Begitu selesai berbicara, retakan muncul di tanah dan monster D2 muncul dari bumi dan terbang ke atas, tampaknya menyebabkan kekacauan di seluruh kasino. Beberapa orang berhasil melarikan diri, tetapi yang tidak beruntung sudah lama tercabik-cabik. Langer dan kaki tangannya dengan ketakutan berdiri bersembunyi di sudut, sementara hanya orang-orang Tak yang berdiri di luar melawan monster-monster ini. Destiny telah berubah menjadi wujud yang lebih kuat untuk bertarung melawan monster-monster D2 ini. Lenny dan Titan juga lolos dari ancaman para penjaga untuk datang ke sini dan membantu mereka melawan D2 bersama-sama. Lenny memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Takak, tetapi apapun masalahnya, dia harus menunggu sampai mereka menyelesaikan masalah di depan mereka terlebih dahulu. Pertempuran ini dianggap sebagai ujian kemampuan setelah waktu yang lama Lenny habiskan untuk melatih mereka bertiga. Di masa depan, mereka akan menghadapi lebih banyak D2,
dan harus belajar cara menghadapinya agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lenny memegang tongkat kecil seperti konduktor orkestra, mengendalikan setiap ritme. Dalam sebuah konser, mereka akan mengikuti apa yang dia ajarkan untuk bertarung dengan efisiensi maksimum, bahkan energi yang dilepaskan harus dikendalikan. Tapi Destiny adalah gadis pemberontak yang bertindak tanpa prinsip, membuat Tak yang tenang pun angkat bicara untuk menegurnya. Pada akhirnya Destiny harus mengikuti apa yang diajarkan Tak. Titan juga bergegas untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. 2 konduktor dan 2 music card dengan kombinasi yang terkoordinasi menjatuhkan setiap D2. Akhirnya mengakhirinya dengan indah seperti sebuah pertunjukan, benar-benar sebuah konser nyata, hanya kurang penonton. Sementara itu, Langer tua telah mencuri uang dan melarikan diri, tetapi Titan sedang mengejarnya. Dia mungkin akan menghabiskan waktu yang lama di penjara karena menggelapkan uang dari para pekerja. Keesokan paginya, mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi, pasangan lokal itu memberi Anna sekantong jagung, produk pertanian utama dari tanah ini. Tak dan Lenny mengobrol di samping satu sama lain. Dia tidak bisa pergi bersama Tak, karena dia masih punya urusan yang harus diselesaikan, dan nanti mereka akan berpisah dan bertindak secara mandiri. Tak mandiri, jadi dia tidak menahannya sama sekali, hanya berharap dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, dan kemudian mereka berdua akan menempuh jalan yang telah mereka pilih. Titan telah mengumpulkan semua bukti dari Langer dan daftar pelanggannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Tak, mereka pergi ke masa depan yang jauh dari umat manusia. Sebuah kereta sedang bersiap untuk berangkat. Orang-orang Schindler ada di dalam merencanakan. Beberapa hal di mejanya adalah gambar yang diambil dari pertempuran kelompok Tak melawan D2 di kasino Las Vegas. Seorang bawahan melaporkan semua kejadian dan menanyakan solusinya. Karena masalah ini melibatkan banyak orang, Schindler tidak ingin ini sampai ke kepala konduktor. Dia akan menanganinya secara pribadi. Pada saat yang sama, kelompok Takit berhenti di gurun karena mobil tua mereka sedikit rusak. Orang yang bertanggung jawab atas perbaikan tidak lain adalah Anna, dan selama waktu ini, mereka menghitung kemana tujuan berikutnya. Anna menyarankan mereka bertiga ke New Orleans. Dia tidak ingin menjawab lagi, karena itu akan membuatnya kehilangan fokus, dan akhirnya, merasa lelah, dia ingin bertukar dengan Tak. Dia baru saja lewat dan merusak semua usaha Anna. Kakinya tidak sengaja mengenai palang logam yang menopang roda yang telah dilepas. Akibatnya, mobil itu penyok di bagian bawah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ini di luar kemampuan mereka bertiga. Destiny tidak terlalu terkejut dengan ini. Dari dulu hingga sekarang, selain satu-satunya kekuatannya dalam musik, semua keterampilan hidup Tak berada di level minus tak terhingga. Bisa dikatakan, jika tidak ada musik di dunia ini, dia pasti akan memiliki kehidupan yang sangat sulit. Tak tidak akan menerima ini begitu saja. Dia membalas bahwa dia sama seperti dirinya, tidak memiliki apa-apa selain kemampuan untuk menghancurkan D2, dan bahwa dia tidak membutuhkan pengetahuan apapun di luar musik. Begitu selesai berbicara, Destiny merasakan D2 muncul dan dia segera berubah wujud dan berlari ke tempat monster itu berada. Meskipun D2 berada jauh, Destiny masih bisa merasakannya. Dia berlari sejauh tertentu, mengejar monster yang mencoba melarikan diri. Hanya dengan satu tembakan, dia membuat monster itu langsung meronta-ronta. Destiny bergegas masuk dengan sabetan pedang, membuatnya lenyap. Setelah selesai, dia tidak memperhatikan fakta bahwa dia berdiri di rel kereta api. Destiny kurang memiliki refleks saraf, hanya menatap kereta api saat mendekat. Untungnya, kereta itu berhenti tepat waktu pada saat ini. Mobil Anna juga tiba. Meskipun sedikit penyok dengan roda terpasang, mobil itu masih bisa berjalan normal. Setelah itu, mereka berdua keluar dari mobil. Hal pertama yang menarik perhatian Tak adalah label di kereta. Ini adalah kereta orkestra simfonika. Orang-orang simfonika juga turun untuk memeriksa situasi. Begitu mereka melihat pakaian Destiny, mereka mengenalinya sebagai seorang music art. Valkyrie segera mengarahkan pedangnya ke Destiny, tetapi dia tetap diam.
Melihat situasi menjadi tegang, Anna berlari untuk menjelaskan atas nama temannya bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan. Pada titik ini, semua orang hadir, termasuk konduktor simfonika, Schindler. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka, tetapi Takt buru-buru mengatakan mereka sibuk. Schindler bertingkah seperti orang baik, mengundang mereka bertiga untuk berpergian bersama di kereta. Meskipun tujuan mereka tidak cocok tetapi searah. Dia tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Jadi kedua kelompok duduk di kompartemen yang sama sementara mobil tua Takt dipindahkan ke atap kereta. Schindler selalu menjadi orang yang terbuka, menceritakan kisahnya kepada mereka bertiga. Mereka mengetahui bahwa dia sedang menjalankan misi untuk mengangkut meteorit Black Knight Siderite yang ditemukan kembali ke Simfonika. Kedua belah pihak berdamai karena sikap sebelumnya tidak terlalu pantas. Schindler menjelaskan bahwa karena urgensi masalah ini, sikapnya agak tegang. Valkyrie berdiri di sampingnya mengingatkannya, tetapi dia tidak ingin menyembunyikan masalah ini, karena dia telah mengundang mereka untuk bepergian bersamanya. Dia memperhatikan Destiny, menyebutkan bahwa dia sangat aneh, seperti robot sungguhan. Bahkan saat bertarung, dia tidak menunjukkan emosi apapun, selalu dalam keadaan mencari D2 di mana-mana. Bahkan saat menikmati kue lezat, wajahnya tidak berubah. Dia hanya dengan cepat melahap seluruh kue. Schindler tertarik dengan karakteristiknya ini. Dia mengakui bahwa dia telah bertemu banyak music card di seluruh negeri, tetapi jujur saja belum pernah bertemu orang seperti Destiny. Dia ingin bertanya kepada Takt bagaimana cara mendapatkan senjata ini. Anna sangat tidak nyaman dengan caranya memanggilnya. Bacakan sebagai narator cerita bahwa di matanya, para music card adalah instrumen senjata untuk mengalahkan D2. Pria ini ingin menanyakan beberapa hal lagi kepada Takt, tetapi dia tidak mendengarkan dan langsung memotong pembicaraannya. Valkyrie yang berdiri di samping Schindler merasa Takt sangat tidak sopan dan hendak memberinya pelajaran. Tetapi dihentikan oleh Schindler yang mengatakan ingin membiarkan mereka beristirahat terlebih dahulu, bukan berarti tidak akan ada pertarungan. Jadi, sesuai keinginan Schindler, Valkyrie membawa mereka bertiga ke kompartemen lain untuk beristirahat, tetapi mereka harus diawasi oleh anak buahnya. Takt berdiri dan memprotes sejenak, membuatnya terdiam. Saat keduanya berdebat, Destiny telah melihat Ditu terbang sangat dekat di sekitar sini. Takt segera mengaktifkan kekuatannya dan dia langsung menerobos keluar dari kereta. Benar saja, di luar, monster-monster D2 terbang sejajar dengan kereta. Takt ada di sana untuk mengarahkan Destiny dalam melawan monster-monster ini. Valkyrie juga membantu mereka berdua. Masalahnya adalah jumlah mereka terlalu banyak. Setelah bertarung beberapa saat, mereka merusak rel, menyebabkan kereta berhenti. Anna di dalam melihat keluar untuk melihat apa yang terjadi ketika Schindler datang untuk mengundangnya ke tempatnya untuk berbicara di luar. Tim perbaikan dengan cepat tiba untuk menangani lokasi kejadian. Perkiraan waktu tercepat untuk memperbaikinya akan memakan waktu setengah hari. Valkyrie kesal karena keduanya telah menunda perjalanan pemimpinnya. Dia memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi, lalu berbalik dengan marah. Begitu dia pergi, Jigoku muncul. Dia berbisik ke telinga Takt, mengungkapkan bahwa Valkyrie belum menandatangani kontrak dengan orkestra manapun, dan menunjukkan kepadanya cara untuk memenangkan hati Valkyrie. Tetapi Takt tidak tertarik dengan urusan ini. Jigoku menganggapnya sangat menarik, dan Destiny juga. Dia memeriksa mata Destiny sejenak, lalu berbalik masuk ke dalam. Anna sedang menceritakan kepada Schindler tentang pengalaman yang mereka bertiga alami. Dia tahu latar belakang Anna, memujinya karena telah melakukan tugasnya dengan baik, menebak bahwa dia ingin mengikuti mereka hanya untuk mengawasi daripada karena semangat tim apapun. Sebagian untuk memastikan bahwa music card yang belum disesuaikan tidak membahayakan orang biasa tanpa alasan. Anna tidak menerima bagian pertama dari pernyataan ini, tetapi dia hanya merasa bahwa Anna melakukan hal yang benar karena dunia ini membutuhkan orang-orang pilihan surga, seperti mereka berdua yang memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin manusia yang lebih rendah.
Anna mengerutkan kening mendengar kata-kata Schindler. Petapu tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian, langit berubah warna. Tim perbaikan hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan rel ketika, pada saat ini, monster D2 berkumpul lebih banyak dari gelombang pertama hari itu. Valkyrie juga hadir. Dia tidak bisa mengerti. Bukankah banyak meteorit Black Knight Sidereid yang disegel? Bagaimana bisa begitu banyak D2 masih berkumpul? Saat dia bertanya-tanya mengapa, Tak dan Destiny sudah mengambil tindakan. Keduanya menerjang maju untuk menebas monster-monster itu. Tetapi, semakin mereka bertarung, semakin banyak gerombolan yang datang. Ketiganya menjadi lelah setelah melawan kelompok ini. Untuk beberapa saat, Schindler berdiri di dalam kereta mengamati semua yang terjadi. Dia mengerti penyebabnya. Karena Musicart yang belum menandatangani kontrak dengan konduktor akan menghabiskan energi dengan sangat cepat. Valkyrie sekarang adalah contoh utamanya. Tak dan Destiny dengan cepat memulihkan kekuatan mereka untuk melawan Ditu yang datang dalam jumlah besar. Sayangnya, beberapa tembakan pertama di bawah arahan Ak meleset dari sasaran. Melihat ini, Valkyrie tidak tahan dan hendak memarahinya ketika dia melihatnya pingsan ke tanah, masih mencoba mengarahkan Destiny. Saat Destiny fokus untuk melenyapkan monster, seekor D2 terbang menuju posisi Tak. Untungnya, Valkyrie datang untuk menyelamatkannya tepat waktu, berjuang sejenak untuk mengarahkan Destiny sampai mereka melenyapkan monster-monster itu. Tetapi, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan secara tidak sengaja, menyebabkan gunung di dekat rel runtuh. Setelah selesai, Valkyrie dengan tanpa ampun melepaskan Tak, membuatnya jatuh ke tanah. Dia menyalahkannya karena ceroboh dan dia tidak suka kata-katanya. Tetapi bagaimanapun juga, dia harus berterima kasih padanya karena telah menjaga keamanan kereta. Keduanya mengobrol sejenak dengan Valkyrie juga secara terbuka memperkenalkan namanya. Pernyataan Tak berikutnya membuatnya malu, menyebabkan dia tersipu dan membuang muka pada saat ini. Di titik tertinggi tebing, bos terakhir D2 muncul, sementara semua orang sudah menghabiskan energi yang cukup besar untuk mengalahkan anak buahnya. Musicart temahir, Jigoku, juga muncul dengan izin konduktor. Dengan kekuatan dan karakter pembunuhnya, dia membunuh bos terakhir ini dan merasa sangat puas. Akhirnya, kereta berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Valkyrie baru saja selesai melapor ketika dia dipecat oleh Schindler. Alih-alih pergi ke tujuan akhir, seperti yang dikatakan, dia tiba-tiba mengubah keputusannya. Dia dan Jigoku mendatangi Tak untuk menyarankan agar dia menjadi bawahannya, menjanjikan masa depan yang lebih terbuka. Sederhananya, kelompok Tak ulm resmi, seperti mereka beroperasi secara ilegal. Jadi, jika dia setuju untuk tunduk pada Schindler, itu akan membuat segalanya lebih formal daripada menjalankannya sendiri. Meski begitu, Tak tidak setuju dan, setelah berbicara, ketiganya masuk ke dalam mobil dan pergi. Beberapa hari kemudian, mobil dengan 3 orang Tak memasuki sebuah kota yang berbeda dari yang dibayangkan untuk sebuah suaka bagi para musisi. Tempat ini sangat sepi, pemandangan sekitarnya sunyi, seolah-olah telah melalui perjuangan hidup dan mati, dan tidak ada seorang pun yang terlihat lalu lalang di jalan. Anna bertanggung jawab untuk mengemudi. Dia berencana untuk melanjutkan ke riverbank, bahkan dengan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di sana. Destiny diam selama percakapan mereka. Dia tidak bisa mencium bau D2, yang berarti area ini berada di zona aman. Anna mempercayainya sepenuhnya. Jadi hari ini dia bisa berbelanja tanpa khawatir. Saat dia senang, Tak tampak tidak senang karena tidak ada D2. Sebenarnya tidak seperti itu. Dia bahkan menolak tawaran Destiny untuk memanggil monster ke sini. Yang membuatnya tidak senang adalah ketika mereka berbicara tentang musik. Tak sangat terkejut bahwa Destiny hari ini bahkan tahu cara bercanda dengannya. Merasa seperti dia telah belajar cara berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya. Karena dia sangat memujinya. Destiny memutuskan untuk membuat beberapa lelucon lagi. Membuat Tak terdiam, tidak bisa membalas. Keduanya berdebat sepanjang perjalanan. Baru ketika Anna berteriak agar diam, mereka terdiam.
Dengan sangat cepat, mobil berhenti di jalan. Anna dan Destiny telah keluar dari mobil. Hanya Tak yang belum keluar. Anna bertanya apakah dia ingin pergi bersama mereka. Destiny tidak terlalu memandang tinggi kehadiran Tak, karena dia bahkan tidak bisa membantu membawa barang. Anna menginstruksikannya untuk tidak berkeliaran, lalu pergi bersama Destiny ke sebuah toko kelontong, karena zaman tidak seperti dulu lagi. Segala sesuatu di luar tidak terlihat sangat berwarna. Mereka memberitahu pemilik toko bahwa mereka perlu pergi ke New York, sebuah perjalanan dengan 3 orang. Penjaga toko khawatir perjalanan ini tidak akan sangat stabil. Dia sedikit khawatir, tetapi Destiny dengan percaya diri, berjanji atas kehormatannya bahwa selama dia ada di sana, semuanya akan baik-baik saja. Dia akan selalu memenuhi misinya. Pemilik toko tertawa terbahak-bahak. Kemudian, sesuai daftar, dia mengambil persediaan untuk mereka berdua. Dia berbagi bahwa sudah cukup lama sejak dia bertemu orang-orang muda, karena semua orang di sini sudah lanjut usia. Pemiliknya selesai mengemas barang-barang ke dalam peti dan hendak mengangkatnya, tetapi tulang-tulangnya yang sudah tua tidak mengizinkannya. Hanya sedikit gerakan dan terdengar suara gemeletuk. Anna terkejut dan ingin membantu, tetapi dia masih ingin mencoba sedikit lagi. Pada saat ini, telepon berdering di toko. Di ujung sana ada seorang wanita yang suaranya menunjukkan tanda-tanda usia tua. Penjaga toko mengatakan dia adalah pelanggan tetap di sini, dan setiap hari pada jam ini dia akan mengantarkan barang kepadanya. Melihatnya seperti ini, keduanya menawarkan bantuan untuk mengantarkan barang ke wanita itu. Dia juga mendengar cerita mereka tentang penjaga toko dan berjanji akan memanggil dokter untuk merawatnya. Anna juga sangat senang dengan tindakannya dan berulang kali berterima kasih padanya. Wanita itu masuk ke dalam untuk mengambil beberapa minuman ringan untuk mereka. Dibandingkan dengan keraguan Anna, Destiny sama sekali tidak sopan. Dia bahkan bertanya apakah itu sangat manis. Wanita itu berkata, dia menyukai hal-hal manis sejak dia muda, dan memberitahu mereka jika mereka tidak keberatan dengan ruang yang sempit, mereka bisa membawanya. Destiny begitu tanpa emosi, sehingga Anna harus mengingatkannya. Namun dia dengan naif berpikir kakaknya ingin menolak karena dia tidak suka selai apel. Tapi masalahnya bukan tentang suka atau tidak. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika lantai kayu yang lapuk membuat kakinya menembus. Wanita itu keluar dengan sedikit malu, ingin memperbaikinya, tetapi lupa. Anna tidak keberatan membantunya meletakkan papan lain. Destiny penasaran untuk mencoba, tetapi dengan kekuatannya dia tidak tahu bagaimana menahan diri, membuat lubang di lantai lebih besar dari sebelumnya. Tepat saat mereka selesai dengan papan itu, mereka mendengar suara dari rumah tetangga. Seekor kucing bernama Tom ada di atap, tidak tahu bagaimana cara turun, membuat pemilik rumah sangat khawatir. Setelah melakukan perbuatan baik sejauh ini, mereka memutuskan untuk membantu mengambil kembali kucing itu. Seekor monster D2 raksasa muncul di hadapan seorang anak laki-laki. Tepat saat hendak menyerang anak itu, sabetan pedang datang dari suatu tempat dan mengirisnya menjadi berkeping-keping. Kemudian muncullah gambar 2 wanita yang muncul setelah monster itu lenyap. Itulah yang masih diingat Tak sampai sekarang. Dia dengan malas meregangkan tubuh, lalu membuka pintu dan pergi keluar. Dia sampai di jalan ingin mencari mereka, tetapi tidak melihat siapapun. Setelah berjalan sebentar, dia melihat seorang pria memasuki sebuah ruangan tanpa tanda. Penasaran, Tak mengikutinya masuk. Ruangan pertama kosong. Dia menemukan tangga menuju ruang bawah tanah, dan melihatnya ramai. Semua pria paruh baya mendengarkan musik dan menikmati minuman. Tax tertegun sejenak mendengarkan lagu yang diputar, lalu dengan cepat berlari ke lemari dan menemukan sebuah piringan hitam karya Kenji. Dia adalah seorang musisi dan penyanyi berbakat, dan dia juga ayah Tak. Tak juga mengikuti instruksi bartender untuk memesan kopi agar bisa meminta lagu. Dia mendengarkan. Saat pria itu berbicara dengan baik tentang ayahnya, dia terkejut bahwa mereka sangat mencintai ayahnya. Meskipun ada tragedi yang terkait erat dengan para pecinta musik.
Tak tahu ayahnya telah menyebabkan tidak sedikit masalah bagi orang-orang, memaksa mereka untuk mendengarkan musik secara diam-diam. Bartender itu mengatakan, tidak selalu sembunyi-sembunyi seperti ini. Beberapa anggota senior terkekeh, tampaknya setuju sikap mereka jauh berbeda dari yang dibayangkan Tak. Bartender itu memuji Kenji dengan meluap-luap, tidak berbeda dengan menggambarkan karir gemilang Michael Jackson. Para tetua di sekitar yang menyaksikan gerak-geriknya yang bersemangat ketika berbicara tentang Kenji, tertawa terbahak-bahak. Seorang tetua bahkan memberitahu Takit dengan nada menggoda bahwa dia harus menjauh dari bartender atau, sekali tertangkap, akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Mereka tertawa dan mengobrol dengan gembira bersama. Bartender itu menoleh untuk bertanya pada Tak, menebak bahwa dia tahu musik Kenji, karena orang tuanya adalah penggemar setia. Dia menjawab bahwa Kenji adalah ayahnya, menyebabkan ruangan yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kembali ke lokasi Anna dan adiknya, setelah membantu wanita itu mendapatkan kucing bernama Tom, keduanya dalam perjalanan kembali. Destiny fokus menggambarkan perasaan menyentuh kucing untuk pertama kalinya. Bahkan penampilannya yang bersemangat pun mekanis, tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia merasa itu berbulu, lembut, lemah, dan hangat. Destiny juga ingat bahwa sebelum pergi, Tom telah menggosokkan kepalanya ke arahnya. Hanya mendengar ini, Anna tahu dia sangat menyukai kucing ini dan mengatakan kepadanya, jika ada kesempatan, mereka akan mengunjungi Tom lagi. Sosok muda keduanya tertangkap dalam pandangan wanita yang duduk di dalam rumah. Dia memanggil dengan keras, Maria, lalu berlari keluar. Salah mengira Anna sebagai putrinya yang telah meninggal, dan Destiny, yang berjalan di sampingnya, adalah teman putrinya. Tidak mendengarkan penjelasan Anna, dia meraih tangannya dan membawanya masuk ke dalam rumah, memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia mengeluarkan kue yang paling disukai Maria. Bagi mereka berdua, Destiny tidak peduli dengan urusan hidup. Selama ada makanan enak, dia bisa dibeli di dalam rumah. Anna masih mencoba mengatakan bahwa dia bukan putri wanita itu, tetapi wanita itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar. Mereka belum lama duduk. Ketika suami wanita itu kembali, Anna berdiri untuk meminta maaf atas kesalahpahaman ini di lokasi Takokat. Setelah mengetahui dia adalah putra Kenji, pemilik bar telah membawanya turun ke ruang instrumen. Begitu dia melihat piano, dia dengan bersemangat melompat ke atasnya untuk memainkan sebuah lagu. Pemilik bar memperkenalkan Tak kepada seorang pelanggan tetap, Do, yang pernah berpartisipasi dalam konser Kenji. Dia masih bangga dengan saat paling gemilang dalam hidupnya. Dia menceritakan dengan wajah bahagia, mungkin merasa bahwa dia dilahirkan untuk saat ini. Orang-orang memanggil Kenji Roaster. Dia mengatakan banyak hal baik tentang ayah Tak, tetapi Tak tidak mau mendengar lagi. Dia benar-benar merasa pria itu agak terlalu banyak bicara. Pemilik bar berpikir bahwa Tak sangat berbeda dari ayahnya, yang merupakan orang yang biasanya dingin. Tak mengatakan itu adalah gaya pribadinya dan duduk untuk memainkan lagu lain. Pada titik ini, beberapa tamu semuanya berkumpul sepenuhnya di bawah sini. Tangannya bergerak dengan terampil di atas setiap tuts piano, mengejutkan semua orang yang hadir. Di lokasi Anna, sang suami menariknya ke samping untuk menjelaskan situasinya sedikit. Putri mereka, bernama Maria, sudah berkeluarga dan pindah bertahun-tahun yang lalu. Dia sekarang telah meninggal, dan mungkin karena sangat merindukan anaknya, istrinya selalu bertindak seolah-olah dia masih hidup. Bertemu dengan orang muda seperti Anna, dia salah mengiranya sebagai putrinya. Sementara itu, di dalam, Destiny masih mengobrol dengan sang istri dan telah menghabiskan semua kuenya. Dia juga memberitahu wanita itu banyak hal baik tentang konduktornya. Dia memiliki bakat musik yang melimpah, tetapi keterampilan hidupnya berada di level minus tak terhingga. Meskipun demikian, di era ini itu adalah hal yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Setelah mengobrol sebentar, keduanya pergi mengucapkan selamat tinggal kepada sang suami sebelum pergi sementara. Wanita itu telah tertidur. Keduanya melewati deretan toko kosong ketika Destiny mencium bau Tak masuk ke dalam. Mereka menemukannya fokus bermain piano untuk para tamu. Destiny sangat akrab dengan perilakunya ini.
Dimanapun ada piano, dia tidak akan pernah melewatkannya. Lagu itu mencapai nada terakhirnya dan semua orang berdiri untuk bertepuk tangan atas penampilan yang luar biasa ini. Do datang untuk memegang tangan Tact, berterima kasih padanya karena telah membuatnya merasa bahwa musik Kenji masih hidup. Setelah selesai, mereka bertiga pergi dengan mobil. Destiny duduk di dalam mobil sambil memakan selai apel yang diberikan oleh Nyonya Brown, kemungkinan besar dengan karakter pecinta makanannya. Mereka berdua tidak akan punya apa-apa lagi untuk dimakan. Mobil hijau yang familiar itu melewati setiap jalan, melewati sebuah kota yang hancur oleh D2 yang ditinggalkan dalam reruntuhan. Anna secara naluriah merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ini membuatnya menyadari tidak ada yang berbeda dari 4 tahun yang lalu, saat keduanya sedang bercakap-cakap. Pikiran Tak masih melayang-layang. Setelah kembali dari bar itu, tangannya terus mengetuk kaca jendela. Apa yang tampak seperti kebiasaan tanpa tujuan sebenarnya adalah mengetuk setiap not musik. Anna terganggu oleh suara klik di kaca jendela. Dia berbicara dengan keras kepada Tak tentang ini. Memang, dia tidak memperhatikan mereka berdua pada saat ini. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi lebih parah. Anna khawatir dengan kondisi Tak saat ini. Dia tampak seperti seseorang telah mengambil jiwanya. Tak tetap diam sampai mobil berhenti. Dia hanya diam dan mengetuk tuts di jendela. Di sebuah panggung besar, orang-orang berdatangan untuk menonton konser. Schindler dengan jengkel menyuruh bawahannya untuk mengumumkan bahwa saat ini tidak ada konduktor yang bisa beroperasi. Pria yang berdiri di luar pintu membungkuk, mendengarkan, lalu pergi. Meskipun terdengar bagus, pada kenyataannya, Schindler meremehkan orang-orang biasa di sini. Dengan latar belakang bangsawannya, dia memandang rendah semua orang dari kelas bawah. Tanah di sana tidak bisa ditanami. Ekonominya miskin, terbelakang. Makanan dan pakaian mereka hanya bergantung pada bantuan negara. Schindler menyebut tempat-tempat seperti itu tempat sampah. Dia berkata dengan wajah bangga bahwa dia adalah seorang komandan tertinggi dengan tanggung jawab penting untuk melindungi dunia ini. Ketukan terdengar di pintu dan seorang karyawan wanita datang untuk melaporkan bahwa seseorang memanggilnya. Schindler dan Jikogu menerima perintah untuk segera pergi. Schindler terkejut setelah mendengar arahan Sagan. Melihatnya seperti ini, dia mengulangi bahwa dia tidak boleh menyentuh Taket lagi. Dia tahu semua tentang penentangannya terhadap Tact, dan baru hari ini dia memiliki kesempatan untuk menyuruhnya menghentikan tindakan tak berarti ini. Tak berarti karena dia tidak merasa Tact adalah ancaman. Tidak berlebihan untuk mengatakan Tact adalah bakat yang sangat langka, dan tentu saja kemampuannya akan menjadi sangat diperlukan di masa depan. Schindler tidak mau mengakui bahwa seseorang yang tidak disukainya begitu berbakat di mata pimpinan, dan dia hanya menyombongkan diri menganggap dirinya sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan. Sagan tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, kehadirannya tidak sehebat yang dia kira. Kembali ke kamarnya yang gelap, Schindler melepaskan amarahnya. Dia meninju pintu lemari begitu keras hingga membuat lubang. Pujian Sagan sebelumnya membuatnya semakin membenci Tact, tetapi dia tidak mau percaya kebenarannya. Tact lebih unggul darinya dalam segala hal, yang penting termasuk aspek moral. Saat mereka mendekati tujuan mereka saat senja, orang-orang Tact dihentikan oleh polisi, bukan karena perbaikan atau kecelakaan mobil, tetapi karena mereka telah memperhatikan D2 secara bertahap menampakkan diri. Beberapa hari terakhir ini, mereka terus-menerus menyerang kota, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Jalan yang sibuk itu anehnya sepi. Semua orang melarikan diri. Petugas polisi melihat ke dalam sebuah mobil di mana seorang wanita sedang menyusui bayinya yang baru lahir, yang bahkan belum berumur sebulan dan merasa kasihan pada mereka karena harus meninggalkan tanah air mereka. Keduanya mendengarkannya berbicara dan juga terlihat sedih. Destiny berjanji untuk membantu petugas polisi meledakkan D2. Anna menoleh ke arah Tact untuk melihat apakah dia baik-baik saja untuk memerintah. Jiwanya seolah-olah hilang. Dia tidak mendengar atau mengatakan apa-apa. Menjelang malam,
Ketiganya beristirahat di sebuah hotel. Anna dan Destiny akan berbagi kamar. Dia menginstruksikan Takt untuk menelpon mereka jika terjadi sesuatu. Dia tidak merespons, hanya duduk termenung di meja sambil mengetuk-ngetukkan jarinya. Anna memegangi kepalanya, tidak ingin mendengar suara yang menghantui ini. Tanpa sepatah kata pun, Destiny mendekat dan mematahkan lehernya. Anna bertanya pada Takt dengan suara rendah. Wajahnya kini pucat pasi dan bahkan dia pun ketakutan. Meskipun Destiny tidak memiliki banyak emosi seperti orang normal, dia juga bukan orang yang berdarah dingin dan acuh tak acuh. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Takt duduk dan berbicara dengan benar. Meskipun ketidakpeduliannya terhadap urusan duniawi, Destiny bisa melihat keanehannya sejak meninggalkan bar itu. Dia benar-benar tidak bisa membuat orang lain merasa tenang. Setelah pertanyaan terus-menerus dari Destiny, meskipun Takeki ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa lagi. Dia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Semuanya merekam suara dan not musik. Dia ingin menggubah sebuah karya miliknya sendiri. Keduanya terkejut sejenak dengan aspek Takt ini. Anna menebak pasti ada sesuatu yang menginspirasinya. Memang, pemilik bar telah mengatakan bahwa musik mengandung pikiran orang, dan Doe adalah seseorang yang pernah tampil bersama ayahnya. Sebenarnya, Anna tampak sangat terkejut, meskipun ini bukan pertama kalinya Takt mencoba menggubah musik, mungkin termasuk draft. Faktanya, ini hanyalah draft pertamanya. Takt tidak berbicara dengannya lagi. Dia duduk di meja, dengan rajin menulis karya yang belum selesai itu. Garis-garis berlekuk yang digambar pada bingkai musik masih belum lengkap sebagai sebuah komposisi. Memahami keinginan Takt untuk selalu memiliki piano di sisinya, sayangnya tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Itu hanya bisa digantikan dengan akordeon piano. Meskipun kecewa, Takt tetap menerima instrumen itu. Memiliki sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Takt begadang semalaman, tetapi masih belum bisa menyelesaikan sebuah lagu. Saat menulis dengan antusias, lengannya menghilang. Takt bergegas keluar, tahu bahwa Destiny telah berubah wujud, bersiap untuk menghadapi D2. Dia mempertanyakan mengapa dia tidak memanggilnya. Destiny mengerti bahwa dengan kondisi Takt saat ini, dia pasti tidak bisa melakukan apapun yang efektif. Dia yakin dengan kemampuannya untuk melawan D2 tanpa Takt. Setelah pertengkaran singkat, Destiny lari. Dia punya janji. Takt tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah Destiny pergi, Takt kembali ke kamarnya untuk melanjutkan menggubah. Hasilnya masih seperti kemarin. Tidak ada yang melekat di kepalanya untuk menulis sebuah karya yang akan menyentuh hati orang. Takt hanya bisa membiarkan dirinya rileks sejenak, turun ke jalan untuk duduk termenung, tangannya mengetuk pahanya mengikuti nada-nada yang mengalir di benaknya. Dia ingat ketika dia masih muda. Dia telah bertanya kepada ayahnya bagaimana dia menggubah mahakarya seperti itu. Hanya satu jawaban singkat, yang penting kamu harus ingin seseorang mendengarnya. Taksit tidak mengerti apa artinya ini. Kemudian, kembali ke masa sekarang, dia mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Destiny, membawa sekantong makanan, pergi ke suatu tempat. Jadi Takt mengikutinya diam-diam, langkah demi langkah, sampai dia mencapai tujuannya. Destiny pergi ke sebuah taman dan memberikan kantong makanan itu kepada seorang wanita yang menggendong bayi yang belum bisa berbicara. Takt berdiri di sebuah pohon tidak jauh dari sana. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Destiny, yang hanya hidup, juga tahu cara membantu orang lain. Destiny mengeluarkan sebuah lollipop dan menahannya di depan anak yang menangis itu. Anak itu langsung terkikik, menatap tajam pada permen di tangannya. Destiny memberikan permen itu kepada si kecil di balik batang pohon. Anna mendekati Takt. Dia penasaran dengan perubahan luar biasa Destiny selama ini. Awalnya, Destiny tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak tahu tentang dunia ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan lakukan dengan sangat baik, adalah melenyapkan D2. Itu benar sebelumnya, tetapi tidak lagi. Destiny secara bertahap berubah menjadi orang yang lebih hangat. Destiny mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan anak itu, lalu pergi di jalan.
Dia bertemu anak-anak yang bermain di taman. Dia mengeluarkan beberapa lollipop untuk memberikannya kepada mereka. Anna memberitahu Tak bahwa piano kemarin adalah karena Destiny telah pergi meminjamkannya untuknya. Tak tidak menyangka Destiny memiliki aspek seperti itu, menjadi seseorang yang memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Lenny dan Titan pindah ke sebuah lokasi yang diperhitungkan sebelumnya. Tempat berikutnya secara kebetulan bertemu dengan orang-orang Takt yang ada di sana, di dalam ruangan yang sunyi senyap. Hanya Takt yang duduk termenung dengan lembaran kertas di atas meja untuknya menggubah musik. Meskipun dia telah berusaha keras untuk berpikir, dia tidak bisa menemukan arah untuk dirinya sendiri. Pikiran Tak sedang kacau. Dia pergi ke toko roti tempat Destiny sedang makan. Tak menanyakan beberapa hal. Dia selalu melihatnya dan Anna pergi bersama. Namun entah bagaimana hari ini dia datang ke sini sendirian. Destiny selesai memakan kuenya sebelum mendongak untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin Anna benar. Destiny telah dewasa dan bukan lagi music art bodoh seperti dulu. Baru-baru ini, karena keduanya memiliki kegiatan masing-masing, mereka hanya berpisah karena Takt hanya fokus pada mengubah musik. Dia lupa bahwa telah terjadi sedikit perubahan di antara mereka. Pada titik ini, Destiny meletakkan garpunya. Dia merasa Anna tidak seperti dulu lagi. Yang paling terlihat, dia tidak lagi memanggilnya dengan nama panggilannya. Mata Takt terbelalak kaget. Mendengar ini, Destiny penasaran dengan orang yang bernama Unmei, karena dia mendengar gadis ini memiliki wujud yang identik dengannya. Mendengar ini, Takt hanya bisa terdiam. Sekembalinya ke rumah, Takt hanya merenungkan percakapan mereka sebelumnya. Dia dengan linglung mengingat penampilan Unmei dan tiba-tiba menyadari untuk siapa dia harus menulis musik saat ini. Mobil polisi yang bising lewat membuat Takt tidak bisa fokus menggubah lagi. Di luar, pasukan polisi besar yang dilengkapi dengan senjata dan rompi anti peluru menembaki monster D2. Peluru-peluru itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, tetapi hanya satu serangan dasar darinya membuat seluruh kelompok petugas polisi terbang beberapa kilometer. Destiny dan Tak muncul tepat waktu, memberikan pukulan fatal yang meledakkan monster itu. Setelah melenyapkan kelompok di luar, Tak ingin mencari yang tersisa. Keduanya memasuki hutan dan Destiny segera merasakan bahwa D2 sangat dekat. Bau monster membawa mereka ke Schindler dan Jigoku. Dia mengakui bahwa dia telah menggunakan kekuatannya untuk memancing D2 ini bersama-sama di sini. Tak tidak berpikir dia akan memiliki kecerdasan seperti itu. Itu benar-benar sebuah langkah yang merusak diri sendiri. Tepat setelah mendengar kata-kata omong kosong Schindler, Tak ingin bergegas dan memberinya pelajaran. Dia bahkan belum menyentuh sehelai rambut Schindler ketika dia dipukul oleh Jigoku, bawahan Schindler, dan terlempar jauh. Destiny menasihatinya untuk mundur karena mereka sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika mereka melanjutkan sekarang, mereka pasti tidak akan bisa menahannya. Sebelum mereka bisa melarikan diri, Jigoku menerjang maju dan menebas Takt dengan pedang. Destiny khawatir dengan cepat menggendongnya dan berlari ke dalam hutan. Jigoku tidak mengejar mereka. Keduanya bersembunyi di sebuah gua. Destiny membalut luka Tak dengan teknik seadanya. Dia dengan mengantuk membuka matanya, salah mengira Destiny. Sebagai Unmei, dia juga bekerja sama, memainkan peran yang lembut untuk menyenangkannya, membuat Tak melarikan diri dalam ketakutan, memberi Schindler kegembiraan dalam merasakan kemenangan. Dia kembali ke markas sambil menyesap segelas anggur di tangannya. Jigoku, di sampingnya, menyenandungkan sebuah lagu yang mengganggunya. Schindler angkat bicara, menyuruhnya berhenti segera. Meskipun dia seorang konduktor, dia tidak suka mendengarkan musik, karena musik tidak dapat diukur dengan satuan atau konvensi apapun, tetapi dengan perasaan. Baginya, ini tidak bisa dipercaya. Dia berkata dia akan menjadi ukuran dunia ini, memimpikan ketenaran abadi, setelah itu dipuji sebagai pahlawan. Pada titik ini, Jigoku hanya diam menatapnya. Ketika malam tiba, Takt akhirnya terbangun. Dia berbalik dan bertanya-tanya bagaimana seseorang yang hanya tahu berkelahi seperti Destiny akan melarikan diri. Memang, tetapi Destiny masihlah orang yang punya perasaan.
yang tahu suka dan duka. Dia takut tidak akan pernah mendengar pianonya lagi, dan musik yang belum selesai itu membawa kesedihan. Mungkin dia tidak akan pernah mengubah musik lagi. Yang penting, siapa yang ingin dia dengarkan? Ayahnya pernah berkata begitu, tetapi orang itu sudah tiada. Sekarang, Tak tidak punya inspirasi untuk mengubah. Destiny menebak dia merujuk pada Unmei, entah karena terluka dan tersentuh oleh hati Destiny. Tak dengan mudah membuka diri untuk berbicara tentang temannya yang telah meninggal. Unmei adalah adik Anna. Dia sering datang ke rumahnya untuk bermain dan selalu merawat Tak secara berlebihan, yang awalnya dia anggap mengganggu. Tepat sekali, bukan hanya Unmei, tetapi seluruh dunia sama. Tak tidak suka bagaimana orang tidak menerima musik. Bukankah itu masih yang menerangi hati manusia selama berabad-abad? Tak menjadi terobsesi. Di masa kecilnya, dia biasa duduk berjam-jam hanya bermain piano dengan suasana hati yang pahit, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Segalanya tampak tidak berarti sampai Unmei muncul dan membawa kehidupan suram Tak ke dalam cahaya. Dia seperti keajaiban dalam hidupnya. Dia memberinya alasan untuk tidak menyerah, tidak meninggalkan musik, dan bersama-sama mereka membawa musik ke lebih banyak orang. Pada titik ini suara Tak tercekat. Unmei sudah tiada sekarang. Sekarang, Destiny melakukan apa yang pernah dia lakukan. Dia menasehati Tak untuk tidak menyerah menggubas karena temponya memiliki api. Itu menerangi hati orang-orang seolah-olah menyala. Mungkin orang yang menunggunya masih ada di suatu tempat di dunia ini. Sementara itu, Anna khawatir tentang Tak dan Destiny. Dia berlari ke tempat D2 muncul untuk mencari jejak mereka. Secara kebetulan, Lenny bertemu Anna di jalan, jadi dia membawa mereka kembali ke tempat dia tinggal. Anna tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Tak dan Destiny di hutan. Setelah mendengar Lenny mengungkapkan bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk mengendalikan D2, Lenny percaya bahwa dengan kekuatan mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Pada saat ini, walkie-talkie di atas meja berdering dengan suara Titan. Dia berlari di hutan mencari keduanya ketika dia secara tidak sengaja bertemu dengan D2. Anna ingin pergi, tetapi Lenny menghentikannya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini. Itulah mengapa dia ada di sini. Keesokan paginya, kondisi Tak tidak jauh lebih baik. Wajahnya tampak lebih buruk. Destiny tidak bisa lagi menyerap energi kehidupannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Meskipun begitu, itu tidak membuatnya mundur. Destiny keluar untuk mengambil 2 palu yang masih tertancap di batang pohon dan pergi ke tempat Schindler dan Jigoku berada. Kemudian, Tak terbangun dan meninggalkan gua. Dia mendengar keributan yang datang dari tempat Destiny berada dan bisa menebak itu adalah dia. Dia mencengkram luka dadanya dan berlari dengan susah payah ke arahnya. Pertempuran mendekati akhir. Destiny telah bertahan beberapa saat tetapi dikalahkan oleh Jigoku. Meskipun hidupnya ada di tangan Jigoku, Destiny masih tidak mau mengikuti kata-katanya yang memohon pada Tak karena dia tahu dia bukanlah seseorang yang seharusnya berdiri di medan perang. Tangan Jigoku menggunakan lebih banyak kekuatan. Sedikit lagi, dan Destiny mungkin mati seketika. Untungnya, Tak tiba tepat waktu, membuatnya melepaskan cengkeramannya. Schindler senang melihatnya. Dia mengoceh, tetapi Tak tidak menjawab sepatah kata pun dan malah berdebat dengan Destiny. Yang satu ingin bertarung sendirian, yang lain tidak ingin lawannya berada dalam bahaya. Mereka berdebat begitu sengit sehingga membuat Schindler jengkel karena mereka bertingkah seolah-olah dia tidak ada di sana saat ini. Lenny dan Titan tiba. Titan mengejar Jigoku, sementara Lenny bertukar beberapa kata dengan Schindler untuk mengulur waktu. Dia bersikap halus karena ingin membiarkan Tak dan Destiny berbicara satu sama lain. Memang, keduanya punya sesuatu untuk didiskusikan. Tak telah mengingat siapa yang ingin mendengar musiknya jauh di cakrawala tepat di depan matanya. Itu adalah Destiny. Lebih penting lagi, dia harus menggunakan energi kehidupannya. Jangan ragu sama sekali. Dengan kata-kata ini darinya, Destiny juga tidak bisa menolak. Pingsan Lenny berhasil dengan efektif. Schindler mengira petarungnya adalah dia,
tetapi sebenarnya itu adalah Tak dan music card-nya adalah Destiny. Dia hanya benar-benar kuat ketika menggunakan energi kehidupan Tak. Dia menjadi jauh lebih kuat dalam kekuatan serangan, bahkan meledakkan Jigoku. Kedua belah pihak bertarung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatan. Semakin mereka bertarung, semakin energik dia. Setelah itu, keduanya menggunakan serangan terkuat mereka. Untuk mengakhiri pertempuran, Destiny menembakkan sinar laser sebesar bukit di depan. Schindler tidak puas dan masih ingin bertarung sampai Takak mati. Jikoku juga tidak berhati baik. Itu karena Tengoku tiba, sehingga dia tidak bisa segila sebelumnya. Kemunculan Tengoku mengingatkan Schindler bahwa bertarung lebih jauh akan melanggar peraturan Saegan. Dia telah diturunkan dari posisinya sebagai komandan tertinggi di Simfonika. Dia tidak rela, tetapi berdebat sia-sia. Jigoku segera membelakanginya, tidak mengakuinya, dan bahkan mengejeknya dengan beberapa kalimat. Tengoku memberitahu Lenny untuk tidak menyebutkan masalah ini di luar, lalu pergi bersama Jigoku. Pada akhir hari, Tak dan Destiny kembali ke Anna. Dia berjanji bahwa mulai sekarang dia akan memanggilnya Unmei. Setelah perjalanan panjang, mereka bertiga akhirnya sampai di New York. Tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya, tempat ini tetap utuh, tidak rusak oleh D2, toko-toko yang ramai, dan langkah yang hidup dan tergesa-gesa membawa nafas sebuah kota metropolitan yang makmur. Setelah menempuh perjalanan sedikit lebih jauh, mereka akhirnya sampai di rumah Anna. Di sana, dia bertemu lagi dengan orang tuanya dan adiknya, Lotte. Destiny, yang datang bersama Anna, ikut memeluk mereka. Mereka semua masuk ke dalam untuk mengobrol. Ternyata, Lotte sudah menghubungi Lenny untuk merencanakan proses penyesuaian bagi Destiny. Kalau berhasil disesuaikan, Destiny tidak akan lagi menggunakan energi kehidupan Takt. Ini artinya, misi-misi di masa depan tidak akan bisa diselesaikan dengan sempurna. Lotte belum memeriksanya, jadi dia tidak bisa bicara secara spesifik. Semuanya harus ditunda untuk nanti. Kemudian mereka berangkat menuju Simfonika New York, di mana laboratorium milik Lotte berada. Destiny akan ikut bersamanya untuk diperiksa. Sebelum berangkat, dia menyarankan Takt untuk membiarkan Lotte memeriksa tanda-tanda abnormal di lengan kanannya. Anna dengan cemas menghampiri untuk menyingsingkan lengan bajunya untuk melihat kulitnya. Warnanya merah pekat seperti darah. Tanda merah itu sudah menyebar hingga ke lehernya. Tak tidak mau mengatakan apa-apa, karena Anna juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Anna hanya bisa mengandalkan adiknya, Lotte, untuk merawat Tak. Jadi keduanya harus pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan umum, sementara Anna harus menunggu di luar. Di dalamnya ada mesin dan peralatan yang terlihat sangat modern. Keduanya berbaring di tempat tidur, sementara Tak didorong melalui mesin MRI. Destiny, di sisi lain, masih menunggu hasil dari Lotte. Setelah beberapa saat, hasilnya keluar. Lotte memegang sebuah iPad di tangannya, tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Pertama-tama, ingin memberitahu mereka bahwa dengan teknologi mereka saat ini, mereka tidak bisa menghapus kontrak di antara keduanya. Hubungan di antara mereka saling menguntungkan. Lotte menyebutnya saling memberi makan, sebuah keseimbangan yang sangat sensitif. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Adapun tanda merah di lengan Tak, itu adalah sebuah invasi dan akan terus mempengaruhi setiap sudut tubuhnya. Jika keduanya terus bertarung bersanga, cepat atau lambat, mereka akan jatuh. Jika mereka menyerah bertarung, keduanya bisa hidup dan menghargai sisa hidup mereka. Tapi tidak ada jawaban yang diberikan. Keesokan harinya, Anna dan Destiny pergi ke kamar Tak. Dia begadang semalaman menggubah musik, tetapi masih belum menyelesaikan satu pun karya. Hanya lingkaran hitam di bawah matanya yang menjadi lebih jelas. Mendesaknya untuk bergegas dan bersiap-siap. Lotte telah berjanji untuk membawa mereka bertiga makan makanan lezat di New York. Tak tidak mau pergi, tetapi dihadapkan pada ancaman Destiny, dia terpaksa setuju. Dari permen hingga sandwich, mereka makan sampai kenyang, lalu pergi berbelanja berbagai macam barang. Tak bertanggung jawab membawa barang-barang, dan akhirnya mereka pergi ke akuarium. Sebelum pulang,
Anna menggunakan alasan untuk mengantar Lotte ke suatu tempat. Jadi mereka pergi lebih dulu, hanya menyisakan Tak dan Destiny. Keduanya tanpa sengaja memiliki kencan pribadi lagi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa anak muda yang berkumpul. Semakin dekat, mereka mengetahui bahwa mereka sedang memperingati mendiang musisi John Lennon, seorang jenius yang meninggalkan jejak signifikan dalam musik. Sayangnya, dia pergi terlalu cepat, meninggalkan kekosongan yang terlalu besar untuk diisi oleh siapapun. Keduanya berdiri termenung sejenak ketika seorang wanita tua mendekat, meletakkan mawar di tangan mereka untuk diletakkan sebagai kenang-kenangan bagi John Lennon. Dalam perjalanan pulang, Anna menceritakan banyak kisah menarik tentang Tak dan Destiny, semua kenangan yang indah. Anna memperhatikan betapa keduanya telah berubah sejak bekerja bersama, terutama Destiny, yang menjadi lebih dewasa dan bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Anna merasa dia sangat mirip dengan adiknya sendiri di masa lalu dan sudah lama menganggap Destiny sebagai adiknya sendiri. Menjelang malam, Tak dan Destiny masih berjalan-jalan di taman. Tak membawanya ke sebuah tempat di mana konser pernah diadakan, yang puncaknya adalah pertunjukan kembang api. Destiny tidak tahu apa itu kembang api. Dia menunjuk ke langit dan menjelaskan bahwa itu adalah bahan peledak yang ditambahkan warna dan ditembakkan ke udara. Tak mengakui dia belum pernah melihat kembang api secara langsung, tetapi dia pernah melihat pertunjukan band sebelumnya. Keduanya duduk di rumput hijau mengobrol untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan mereka kembali melalui pusat kota, Destiny merasakan gema D2 sangat dekat. Setibanya di rumah, Tak menerima telepon dari Lenny, yang dengan nada mendesak menyuruh mereka untuk segera meninggalkan New York bersama keluarga mereka. Segera, seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan D2, sama seperti Schindler, akan muncul. Lenny mengucapkan selamat tinggal. Tak merasa ada sesuatu yang penting yang disembunyikan darinya. Lenny sedang dengan senang hati menyaksikan Titan makan sarapan. Setelah bermimpi tentang gurunya, dia masih bertanya-tanya kapan dia akan menjadi cahaya bagi seseorang. Setelah selesai sarapan, mereka harus bersiap untuk janji temu hari ini dengan Tak. Dia berangkat mengucapkan selamat tinggal pada Anna. Kemudian, bersama Destiny, dia menuju ke lokasi yang telah diatur sebelumnya. Tak ingin tahu kebenaran tentang simfonika dan tragedi Boston. Pada saat ini, sebuah karakter yang familiar muncul. Sagan, pemimpin simfonika. Kedua belah pihak tampaknya berada dalam perdebatan yang sangat tegang. Insiden sebelumnya disebabkan oleh Sagan. Setelah hanya beberapa kalimat, mereka mulai berkelahi. Sagan tentu saja tidak terlibat dalam bentrokan ini sendiri, tetapi membiarkan Jigoku yang mengikutinya bertarung dengan Destiny, sementara Tengoku bertarung dengan Titan. Sagan dengan santai memberitahu Tak tentang tragedi Boston. Hari itu Lenny juga hadir. Itulah sebabnya dia sekarang dengan sukarela menjadi seorang konduktor. Untuk menebus kesalahan, di masa mudanya, Lenny telah menerima pria tua berambut biru itu sebagai gurunya. Pria itu mengakui bahwa dia memiliki banyak kekurangan dan masih belum memahami segalanya. Jadi, dia ingin membuat kesepakatan dengan Lenny bahwa jika dia tahu sesuatu, dia harus menunjukkannya kepadanya, seolah-olah mereka saling melengkapi. Lenny membutuhkan bakat musiknya. Dia membutuhkan keterampilan memasak Lenny. Lenny merasa terus-menerus khawatir. Belakangan ini D2 muncul lebih sering, dan guru serta murid itu akan mengadakan konser di kota. Dia sama sekali tidak merasa nyaman, tetapi guru Lenny tidak mau membatalkannya. Dia tahu bahayanya dan mengerti dengan lebih jelas bahwa inilah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di saat-saat seperti ini. Dia ingin menggunakan musik untuk menyampaikan secercah harapan kepada semua orang. Ketika Lenny bangun, dia melihat pemandangan di hadapannya jatuh ke dalam kekacauan. Gurunya terjepit di bawah tumpukan puing. Lenny sendiri terluka, tidak punya kekuatan untuk berdiri apalagi menyelamatkan gurunya. Kedua kalinya dia membuka matanya, Lenny berada di rumah sakit. Tangannya menggenggam sebuah surat kabar yang mengumumkan kematian gurunya. Pada saat itu, Sagan hadir, menawarkan sebuah kontrak untuk posisi konduktor. Lenny akan memiliki kekuatan untuk melawan D2.
Berkat kontrak ini, dia bertemu Titan, Musicart, dan teman setianya sejak saat itu. Sifatnya yang polos dan selalu tersenyum itulah yang menghangatkan hati yang telah mengalami tragedi seperti yang dialami Lenny. Hingga malam tiba, mereka semua masih bertarung. Kali ini, Tengoku juga berpartisipasi dalam menghalau Destiny, dan Titan membantu Jigoku. Kedua belah pihak bertarung bolak-balik untuk beberapa saat, akhirnya mencapai jalan buntu. Tak, yang berdiri di luar, memerintahkan Destiny dan meminjamkan energi kehidupannya, telah membuat dirinya kelelahan, tidak mampu menahan penggunaan kekuatan seperti ini. Destiny juga telah pingsan. Tepat saat dia mencoba berjuang untuk bangkit menghampirinya, Jigoku datang dan menendangnya. Dia hendak menyerang Destiny. Untungnya, Titan melepaskan tembakan tepat waktu, tetapi masih tidak bisa menghentikannya. Untuk kedua kalinya, Lenny siap berdiri dan menerima tembakan itu untuknya. Beberapa peluru lagi mengenai Lenny. Setelah sampai pada titik ini, dia akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya. Penampilan Titan berubah sedikit. Hal yang paling jelas adalah sikapnya menjadi lebih ganas, bukan lagi versi anak-anak yang polos. Meskipun Lenny telah kehilangan cukup banyak darah, dia masih berdiri teguh. Untuk menyelesaikan pertunjukan, senjata Titan telah berubah menjadi memiliki lebih banyak laras. Dia mengumpulkan energi dan menembakkan tembakan yang sangat kuat. Tembakan ini menciptakan gelombang kejut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan itu telah melukai parah Tengoku dan Jigoku. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, Sagan membawa kedua orang yang terluka itu pergi. Lenny terbaring di tanah. Ini mungkin menjadi penampilan terakhirnya. Pikirannya tanpa sadar teringat saat dia pergi menemui Tak setelah Kenji. Ayahnya meninggal tahun itu. Tak hanyalah seorang anak kecil, masih belum cukup berani untuk menghadapinya. Lenny memutuskan untuk meminta maaf dengan menciptakan sebuah dunia di mana Tak bisa memainkan musik dari hatinya. Tak dan Destiny dibawa ke ruang penelitian Lotte. Anna duduk di seberangnya mendengarkan adiknya mengumumkan bahwa keduanya dalam keadaan hibernasi. Lotte berjanji akan menggunakan setiap metode yang dia bisa untuk merawat mereka. Anna tidak mengerti hal-hal ini, tetapi mendengar Lotte berbicara seperti ini, dia merasakan kekhawatiran yang tak ada habisnya di dalam hatinya, terutama mengenai kondisi Tak yang mengkhawatirkan. Dia tidak punya banyak waktu lagi, sekitar 1 bulan. Jika tidak ada solusi, semuanya akan menjadi tidak dapat diperbaiki. Anna tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercayai Lotte. Di sebuah ruangan besar, Sagan menekan tangannya ke batu tajam di depannya, menembus kulit dan daging. Tindakan itu secara langsung mempengaruhi kondisi kota di mana-mana. Batu-batu ungu ini tumbuh dari tanah, menusuk ke atas. Kedua monster itu lahir dari mereka. Orang-orang berlarian panik dan kota yang tadinya makmur telah menjadi berantakan. Keesokan harinya, Tak terbangun di kamarnya. Tanda-tanda invasi telah menyebar ke separuh sisi kanan wajahnya, tubuhnya masih membawa gema dari malam sebelumnya. Ini tidak sepenting fakta bahwa D2 telah muncul di kota melalui objek raksasa itu. Berita sedang disiarkan di televisi. Kemudian, Destiny dan Titan juga kembali. Anna ada urusan, jadi dia menulis surat untuk Destiny berikan kepada Tak. Dalam surat itu, dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Lotte. Dia saat ini berada di Teater Simfonika. Tak melihat layar TV dan tiba-tiba teringat bahwa D2 muncul di sana di pusat. Beberapa orang sedang melawan monster di teater. Anna sama sekali tidak punya urusan penting. Kenyataannya, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa melarikan diri. Benda-benda batu ungu telah tumbuh di mana-mana, benar-benar memblokir semua jalan keluar. Beberapa orang yang tidak beruntung tertusuk mati olehnya. Keduanya belum berjalan jauh ketika mereka menghadapi pertempuran di depan. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan tim penyelamat di sisi ini. Mereka bertiga telah berangkat ke lokasi Anna. Titan pernah bekerja di sini. Jadi dia mengerti medan dan jalur rahasia. Dia bertanggung jawab untuk memandu mereka. Jalur ini begitu rahasia, sehingga bahkan benda-benda itu tidak bisa mencapainya. Ini akan membawa mereka langsung ke pusat Simfonika. Dalam perjalanan ke sana, Titan meninjau taktik dengan mereka berdua di dalam.
Tidak ada satu orang pun yang tersisa, hanya monster D2 yang mendominasi tempat itu. Pada saat yang sama, Anna dan Lotte masih terjebak di dalam. Anna, dengan tekad, menggendong Lotte di punggungnya dan harus berjuang untuk berkeliling mencari jalan keluar. Sayangnya, seekor Ditu juga ada di dalam. Anna tidak memiliki kemampuan bertarung. Lotte, dengan cederanya, hanya memiliki kekuatan di laboratorium. Untungnya, Valkyrie muncul tepat waktu dengan satu tebasan pedang, membuat monster itu lenyap. Setelah selesai dengan D2, Tak juga pingsan ke lantai. Setelah tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama, dia akhirnya membuka matanya, memegangi lengannya yang compang-camping, dan bergabung dengan dua pemburu D2 di lokasi berikutnya di Simfonika. Setelah menyelamatkan kedua kakak beradik itu, Valkyrie terus melawan D2. Akhirnya, dengan hanya satu bos terakhir yang tersisa, kekacauan ini akan berakhir. Tepat pada saat itu, orang-orang Tak juga berlari dan mereka bekerja sama untuk mengalahkan monster ini. Bos D2 terakhir telah mati. Membuatnya lenyap benar-benar membutuhkan banyak usaha dan waktu. Tak tahu segalanya belum berakhir, jadi dia meminta Titan untuk membawa orang-orang yang tidak terlibat ke tempat yang aman. Anna khawatir dengan kondisi Tak. Dia seharusnya memulihkan diri daripada bertarung. Dia tahu dirinya sendiri, tetapi tetap tidak mau berhenti. Anna dengan putus asa menasihatinya untuk kembali agar Lotte bisa mencari solusi dan semua orang bisa hidup bersama selama sisa hidup mereka yang bahagia. Pada titik ini, Anna tidak bisa lagi menyembunyikan penampilannya yang rentan. Tak menolak karena dia sibuk menyelamatkan musik. Dia tahu dia hampir tidak akan lolos dari hidup dan mati. Jadi dia berterima kasih kepada Anna karena selama ini dia selalu merawatnya. Pada saat ini, Anna tidak bisa lagi menahan emosinya. Matanya dipenuhi air mata dan dia tiba-tiba berlari untuk mencium bibir Tak. Dia tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti itu. Anna berbalik untuk menginstruksikan Destiny agar membawa Tak kembali untuk dirawat Lotte. Destiny mengangguk setuju. Kemudian dia melanjutkan berburu D2. Mereka bertemu Jigoku yang membawa Tengoku di ruangan lain. Alih-alih bertarung seperti biasa, kedua wanita ini memilih untuk menghadapi akhir bersama-sama. Cairan hitam dari keduanya menghasilkan bahan peledak, dan seorang wanita yang berasal dari mereka bernama Orpheus, sebuah versi yang sama sekali baru hasil dari kombinasi Jigoku dan Tengoku. Tak khawatir karena kekuatannya telah berlipat ganda. Sebaliknya, Destiny tidak menunjukkan rasa takut. Kebetulan, kekuatannya adalah dalam pertarungan solo. Tat percaya padanya. Mereka dengan cepat memulai pertunjukan. Dia mencurahkan seluruh energinya sejak awal pertempuran. Dua piano senjata di samping Orpheus melindunginya terus-menerus, menembakkan banyak bahan peledak. Kegelapan menyelimuti satu sudut ruangan, menyebabkan Destiny terlempar ke belakang. Tepat saat dia mendekat, Tak mendongak untuk melihat luka di tubuh Orpheus perlahan sembuh. Menghitung cara untuk melawan, apakah harus menyerang terus-menerus atau tidak. Destiny berdiri mengatakan mereka harus memberikan kerusakan yang cukup kuat sehingga mereka tidak bisa pulih. Destiny maju dengan gesit, terbang di antara dua batu, menghindari beberapa pukulan pertama dari dua piano. Membuka laras senapannya untuk terbang lurus ke arah Orpheus, tetapi dihalangi oleh rantai dari dua piano. Destiny lolos sekali lagi, maju untuk menembakkan beberapa tembakan yang mengenai Orpheus, tetapi kemudian dia menyembuhkan dirinya lagi. Orpheus tertawa sombong. Tepat saat dia mendongak, Destiny tidak terlihat dimanapun. Taktis tiba-tiba berlari dan menendang wajahnya. Berkat ini, dia bisa menggunakan jurus terakhirnya untuk menghancurkan kedua piano, lalu memberikan pukulan fatal yang mencabik-cabik Orpheus. Tampaknya semuanya sudah berakhir, tetapi cairan hitam itu telah menghidupkan kembali tubuh Orpheus ke keadaan semula. Destiny menyuruh Tekt untuk pergi, sementara dia akan tinggal untuk menghadapinya. Kembali ke masa lalu, beberapa tahun yang lalu, garis depan pertempuran menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Garis pertahanan umat manusia telah hancur, kelelahan, dan menipis. Para pejuang tampaknya tidak bisa mendorong mereka kembali. Terlebih lagi,
Pemimpin melaporkan masih tidak dapat menghubungi tim pertunjukan. Sementara semakin banyak D2 terus berdatangan. Entah bagaimana Jigoku dan Tengoku hadir. Satu tembakan dari senjata mereka membersihkan seluruh kelompok D2 yang mendekati semua orang. Pada saat ini, Sagan mendekat. Dia memerintahkan tentara untuk mempertahankan posisi mereka, yang berarti bahwa bahkan jika mereka mati di sana, mereka tidak boleh mundur, karena di belakang mereka ada banyak warga sipil yang tidak bersalah. Jika mereka mundur di sini, formasi pertempuran akan segera runtuh. Dengan suara yang menginspirasi, dia menghidupkan kembali semangat para prajurit. Dunia tenggelam dalam rasa sakit dan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di abad ini. Banyak prajurit telah gugur berjuang untuk tanah air mereka. Banyak warga sipil tergeletak bertumpuk seperti mayat di jalan-jalan yang seharusnya ramai dengan orang yang lalu lalang, belum lagi kerusakan properti. Gedung-gedung pencakar langit telah dihancurkan oleh D2 raksasa. Hanya sesaat, Sagan termenung. Pikirannya melintas kenangan semua orang dalam adegan tragis ini. Dia mendekat untuk menyentuh batu itu, dan dalam sekejap, Sagan bersama Jigoku dan Tengoku berada di atap memandang ke bawah ke kota yang hancur. Mungkin itulah yang ada di benak Sagan. Sekarang, dalam kenyataannya, dia terjebak di bebatuan yang dia ciptakan sendiri. Tak telah menemukan orang sakit yang ingin menghancurkan dunia ini. Di sisi Destiny, pertempuran belum berakhir. Orpheus bertekad untuk bertarung sampai akhir demi cita-cita Sagan. Mereka harus menyelamatkan dunia ini. Setelah segalanya, tidak jelas apakah itu menyelamatkan atau memperburuk keadaan. Dia berdebat sambil menyerang Destiny. Pertempuran meningkat karena dia meminjam energi kehidupan Tak secara langsung mempengaruhi kondisinya. Rambutnya kini telah memutih di separuh kepalanya. Dia tampak kelelahan, kakinya lemas ke tanah. Sagan, yang terjebak di batu, masih mengoceh tentang musik dan aspirasi luhurnya. Di sisi Destiny, dia telah dikalahkan. Orpheus, mengingat penampilan putus asa Sagan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuknya. Dia baru saja mengangkat tangannya untuk menyerang ketika Destiny berdiri dan menjatuhkan pedang dari tangannya. Tidak lagi menggunakan kekuatan, keduanya beralih ke pertarungan tangan kosong. Mereka saling mencerahkan dengan pukulan filosofis. Pada akhirnya, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Destiny menghabisi Orpheus dengan satu tembakan yang membuatnya lenyap. Sesaat kemudian, Destiny juga tiba di lokasi Takt. Agaknya, dia telah berhasil mencapai tahap ini. Akhirnya, keadilan menang. Saat pedang menembus Sagan, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Semua D2 yang ada musnah seketika. Setelah segalanya, keduanya menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama. Mereka berbaring di pantai dengan tangan tergenggam erat, mengingat kenangan yang telah mereka bagi. Keduanya terdiam sejenak. Tak menutup matanya. Di sampingnya, Destiny memberikan ciuman di bibirnya, mengaku bahwa dia mencintainya, lalu juga menghilang menjadi kelopak mawar, terbawa angin di kota. Polisi telah dikerahkan untuk membersihkan lokasi kejadian. Tubuh Tak telah dikembalikan kepada Anna. Dia pikir dia masih hidup dan dengan mendesak memberitahu para penyelamat untuk memberinya pertolongan pertama. Di tangan Tak, dia masih memegang kalung yang diberikan Destiny kepadanya sebelum dia lenyap. Bertahun-tahun kemudian, dengan kota yang sekarang mengalami salju pertama musim ini, pusat kota telah dipulihkan ke kemegahannya yang dulu. Sebuah layar besar di sebuah gedung menampilkan bunga pagi. Itu melaporkan tentang bencana yang disebabkan oleh monster D2. Di sana, Anna juga telah bergabung dengan Simfonika. Di tangannya ada kalung yang disimpan Tak sampai napas terakhirnya. Dia dan Destiny telah melanggar janji mereka. Keduanya tidak kembali dengan cara yang paling lengkap di akhir reuni ini. Hanya Titan yang kembali dengan selamat. Ketiganya mengobrol dengan gembira bersama. Anna masih menunggu Taktal selesai dirawat dan bangun.